Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini kita lanjutkan ke halaman 71. Poin ke 158. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmun yadullu alayya wassabilu ilayya. Ilmu pengetahuan yang menunjukkan kepadaku itu adalah jalan menuju aku. Ketika engkau belajar tentang suatu ilmu, setelah engkau belajar ilmu itu ada peningkatan keyakinan dalam dirimu bahwa Tuhan ada. Dengan belajar anatomi yang begitu rumitnya, akhirnya engkau mengerti, ya Allah, betapa manusia sangat sophisticated dalam aturan keilmuan. Betapa hebatnya Allah. Ilmu anatomi atau ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu kosmologi, ilmu geografi, ilmu segala macam ilmu yang apabila nanti meningkatkan akidahmu, itu adalah jalan menuju Allah. Ilmu pengetahuan akan berbeda-beda pengaruhnya terhadap peningkatan akidah. Saya melihat ilmu hukum itu tidak meningkatkan nasionalisme kok. Ahli hukum, ya, doktor di bidang hukum, pidana, hukum perdata, hukum segala macam, dengan tukang beca, lebih nasionalis tukang beca kok mencetak negeri ini. Demikian juga orang yang ahli hukum fikih, belum tentu dia kenal sama Tuhan kok, dan belum tentu dia takut sama Tuhan. Setuju nggak? Malah kerjanya bikin kela-kela aja, ya, mempermainkan hukum. Ya, tetapi ya kecap tetap nomor satu semua. Orang ahli fikihnya juga beranggapan bahwa kalau Allah menghendaki kebaikan, Allah akan mengasihkan fikih kepada kamu. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kan gitu begini. Jadi kalau Allah akan memberikan kamu kemuliaan, kamu akan dijadikan ahli fikih. Kata ahli fikihnya gitu. Tidak selalu, ya. Orang-orang yang korupsi kan orang-orang yang ngerti hukum. Betul nggak? Iya, tukang beca mah nggak bisa korupsi kok. Iya, paling ngebohongin penumpang. Ya, jalannya muter-muter gitu. Nah, jadi ilmu yang bisa meningkatkan keimananmu itulah berarti jalan menuju Allah. Ilmu la yadullu alayya, ilmu yang tidak menunjukkan kepadaku, yang tidak meningkatkan keimananmu, ya, wal hijabu al batin, itu adalah hijab yang menggoda. Semakin tambah ilmunya, semakin ingkar kepada Tuhan. Semakin dia berkuasa, semakin tidak percaya adanya Tuhan. Semakin menjadi ateis. Ada nggak? Ada. Belajarnya ilmu fisika, ilmu kedokteran, tapi ya nggak bersama Tuhannya. Ya ini kan alam, hukum alam. Kata Einstein, andaikan Tuhan yang kau yakini adalah, ya, punya kekuatan seperti hukum alam ini, dalam kepastiannya
aku juga bertuhan kok. Iya. Tapi kalau Tuhan sebagai mitos dalam pikiran saja, dalam imajinasi, ya saya tidak bertuhan, kan begitu. Ya, jadi artinya bahwa dalam hal ini kita mesti sadar. Saya mau nanya akhirnya nih, kita belajar tasawuf, ya setiap malam Senin, dan termasuk kita berayatullah. Ini jujur aja, meningkatkan keimananmu enggak? Semakin yakin nggak sama Allah? Akhirnya berpulang kepada hidayah juga, ujung-ujungnya mah. Innallaha yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Ya, nggak mesti dengan ilmumu yang tinggi engkau mendapat hidayah kok. Banyak orang-orang pintar yang tersesat. Betul. Banyak orang-orang yang bodoh, yang baik-baik kok dapat hidayah. Boro-boro korupsi, boro-boro macam-macam. Kedatangan Hansip aja ketakutan. Hansip zaman dulu tuh. Masih ada nggak Hansip? Masih ada. Pertahanan sipil. Ya, udah ketakutan bagaimana bisa korupsi, bagaimana bisa bohong. Itu. Jadi artinya ya tetap saja apapun yang kau pelajari pada akhirnya ya bisa meningkatkan keimanan, bahkan bisa juga akan mengakibatkan kemurtadan. Iya, semakin tidak yakin, oh ini Tuhan nggak ada, yang ada hukum alam, ya hukum kausalita begini. Ya udahlah, nggak ada masalah. Iya, itu artinya. Makanya setiap kita mencari ilmu coba diniati loh nanti ya, untuk meningkatkan keimananku. Insyaallah dikabul. Jangan mencari ilmu hanya sekedar menambah wawasan, tapi semakin menambah keyakinan yang ada dalam diriku kepada Tuhanku ini. Diniati seperti macam itu. Ya, jangan udah aja diniati. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Demikian, silakan kepada para peserta kholwat yang ingin bertanya ataupun menyampaikan sesuatu, silakan. Ya, Pak Ustadz Murtado, silakan Pak Ustadz Murtado dari Sukagumiwang Indramayu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang telah diberikan di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan guru mulia kita tetap sehat dan diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mohon izin Buya, di open statement Buya ada yang menarik terkait yang disampaikan oleh Buya bahwa apapun yang ada di fasilitas yang ada di kholwat ini adalah salah satu bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan itu, kebetulan sebelum kami mengikuti kholwat di yayasan kami ada syukuran. Ada syukuran walaupun secara sederhana. Kebetulan mubalik yang kami undang itu sedang ada dia sedang kurang sehat lah, jadi terapi air dengan
mereknya Kristalin yang produksi dari orang tua kalau nggak salah. Kalau nggak ada itu, satunya lagi ada air mereknya Prima dari produk Sosro. Ternyata ketika hari itu beliau minta itu, kemudian kita mencoba untuk menyuguhkan di Alfa terdekat itu nggak ada, adanya di Alfa Tulungagung, jaraknya 5-6 kilo dari kediaman saya. Tapi ketika kemudian saya ke sini, kok merek itu ada di sini, Kristalin ada di sini, merek Prima ada di sini. Artinya kenapa Allah menghadirkan dengan sangat mudah? Kenapa Allah menyusahkan justru ketika kita dalam keadaan di sana fasilitas ada itu, tapi jauh. Tapi di sini justru, ketika kita jauh kok mendekat sendiri. Justru di tengah hutan malah ada gitu ya. Yang ingin coba kami tanyakan ke Buya bahwa itu adalah bagian dari sebenarnya perenungan beserta kholwat juga, mudah-mudahan. Tapi sensitif itu kadang hadir, kadang tidak hadir. Kepekaan itu mendeteksi itu kadang hadir, kadang tidak hadir dalam hati kita. Yang ingin saya tanyakan, apakah hal itu kemudian ada korelasinya dengan ketakwaan yang Buya, versi Buya, ya, artinya kami memahami takwa itu if'alu awamirillah dulu, dengan versi Buya bahwa ada kewaspadaan yang harus kita bangun, ada kehati-hatian. Apakah ada korelasi ke situ? Kemudian yang kedua, bagaimana kira-kira kepekaan itu selalu hadir di dalam kita, sehingga kita selalu memperbaiki diri dari hari ke hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berjanji dalam Al-Quran. Bunyinya begini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Pasti akan ada penyelesaian. Tidak akan pernah buntu. Selalu saja ada jalan keluarnya. Dan ini nanti saya bicara, ini bukan mitos. Tapi real, saya yakin betul ada. Rasionalisasinya nanti. Nabi Isa minta kepada Tuhan. Diturunkan hidangan dari langit. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah hidangan langit. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu li'idan li awalina wa akhirina, untuk menjadi hari raya bagi kita semuanya, awal akhir. Warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berilah kami rizki, engkau adalah maha pemberi rizki. Langsung turun hidangan, sudah siap makan, siap saji. Sakti nggak? Ini mitos apa betul-betul kejadian ini? Oke. Ada 3 orang sakti. Orang Cirebon, orang Aceh, orang Ambon. 3 orang sakti. Pertama orang Ambon dulu. Ambil baskom, ember yang besar, isi air. Mana pancing, mana pancing. Pancing di ember itu. Nyut, dapat ikan besar. Sakti nggak? Sakti. Ember plastik diisi air, dipancing dapat ikan. Kata orang Aceh, nggak sakti itu. Buang embernya, buang airnya. Mana pancingnya? Lempar ke halaman tuh. Jut, dapat ikan. Lebih sakti nggak? Pas orang Cirebon, mana sini pancingnya? Lemparkan, tarik, udah mateng pancingnya.
Jadi yang paling sakti mana? Kang Rado. Orang berungut. Ya iya sudah matang kok. Udah diolah, sudah dikasih bumbu, udah digoreng. Itu hidangan dari langit itu seperti itu, sudah di atas piring, sudah digoreng, sudah dibersihkan, sudah hidangan. Ya, tetapi Nabi Muhammad ketika kelaparan, kenapa dia tidak minta seperti Nabi Isa, malah dicari batu dan diganjal perutnya untuk menahan perihnya perut kelaparan. Ketika saat diembargo oleh orang-orang musyrik Mekah, diembargo itu tidak boleh jual beli, tidak boleh belanja, tidak boleh sampai kelaparan. Kenapa Nabi Muhammad tidak meminta kepada Tuhan untuk diturunkan makanan seperti Nabi Isa? Itulah sebabnya aku sangat mengagumi Nabi Muhammad, karena dia siap menderita kalau itu disangka oleh Tuhannya. Itu yang hebat bagi saya. Padahal kalau dia minta pasti dikabul kok. Atau sahabatnya dah, tolong dong cari roti, pasti saya emang nggak mau. Apalagi Nabi Muhammad, udah saya aja di sinilah, nggak teman-teman, tolong dong, ini beli langsung Indomie. Ada nggak yang mau bikin Indomie buat saya? Banyak, apalagi Nabi Muhammad. Tapi kenapa dia tidak minta sahabatnya, tidak minta malaikat untuk ini, atau suruh ngambil buah mangga dari Indramayu? Enggak, diganjel. Itulah yang hebat bagi saya. Itu persoalannya. Kemudian lagi cerita kesaktian. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Siapa yang dalam mihrab itu? Maryam. Zakaria datang masuk, segala macam makanan ada semua. Anna laki hadza, min aina laki hadza. Anna itu artinya min aina, tapi yufidu makna ta'ajjub. Kalau min aina, dari mana? Kalau Mang Im pakai mobil Kijang, beli mobil Kijang. Saya nanyanya min aina laka hadza, dari mana? Dapat beli kredit, cash, dikasih hadiah orang, ya kan gitu. Tetapi ketika yang dia kendai itu Lamborghini yang harganya 30 miliar, saya bukan min aina, anna laka hadza, dengan mata melotot, dari mana kau dapatkan, dengan penuh kekaguman. Nah, Zakaria saja seorang nabi itu mengalami rasa kekaguman yang luar biasa melihat seorang perempuan namanya Maryam yang tidak pernah keluar dari kamar, hanya berzikir dan berzikir. Kok di dalamnya segala macam perhiasan ada, segala macam makanan ada. Min annalaki hadza, qalat huwa min indillah, itu dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, karena Allah memberikan rezeki kepada siapapun tanpa hitung-hitungan, tanpa duga-dugaan. Kun fayakun, semuanya itu. Nah, saya gimana? Sementara ketika saya ada di tengah masyarakat, saya melihatnya ini kiriman dari Tuhan saya. Sekalipun yang membawa Pak Dik-Dik bolunya itu. Ya kan setiap kalau hari malam Sabtu kan bawa bolok dua bungkus tuh. Saya melihatnya ini adalah pemberian Tuhan. Hanya melalui Pak Dik-Dik, maka saya ucapkan syukur kepada Tuhanku dan terima kasih kepada Pak Dik-Dik yang telah menyampaikan titipan Tuhan itu. Sehingga dari situlah saya tidak pernah terikat dengan jasa siapapun. Karena yang paling berjasa bagi saya hanyalah Tuhanku semuanya. Jangan meminta imbalan kepadaku, silakan kepada Allah saja. Aku hanya bisa mendoakan. Dan sulit bagi saya untuk mengembalikan kebaikan siapapun. Yang bisa hanya saya doakan, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan untuk dirimu itu saja. Semacam itu. Nah, ketika di masyarakat saya ya melalui prosesnya dari orang ke orang.
Nah, tapi ketika saya di hutan sendirian, mau bilang apa? Iya, kita nggak usah cerita mitos lah. Mungkin nggak malaikat datang menyerupai manusia. Mungkin nggak ada orang ngasih mobil mewah. Ya kenal juga enggak ujuk-ujuk kalau bukan disuruh oleh Tuhan. Dan itu kan terjadi. Itu kan terjadi. Betul nggak? Terus gimana? Masa saya berterima kasih? Orangnya saya doakan. Mudah-mudahan kebaikan Anda diterima oleh Allah dan mudah-mudahan Allah limpah ruahkan rezeki Anda. Itu saja persoalannya. Tetapi jangan coba-coba mengungkit-ungkit kebaikanmu atas diri saya. Karena saya tidak pernah merasa dapat kebaikan dari siapapun kecuali dari Tuhanku. Terima kasih, itu aja. Emosi parfumnya bikin wangi, fast dry formulanya cepet nyerap di rambut berhijab. Emerald Hijab Hair Vitamin baru. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Yang dimaksud rezeki itu apa? Yang rezeki itu tidak mesti harus duit kok. Termasuk yang sudah lama kawin belum punya anak, dikabul dapat anak, rezeki bukan? Yang selama ini rumahnya ngontrak saja akhirnya bisa bikin rumah, rezeki bukan? Yang tadinya nganggur dapat kerjaan, rezeki bukan? Sakit. Tetapi di antara rezeki yang banyak ada rezeki yang paling penting yang kadang-kadang orang tidak disadari. Uang, hidayah, termasuk kita pangkat, jabatan dan sebagainya. Ada rezeki yang sangat penting yang tidak pernah terpikirkan, yaitu diberi rezeki kecerdasan. Dalam Al-Quran kita berdoa, Rabbi zidni warzuqni. Kenapa faham dengan disebutnya warzuqni, tidak aktini, kasih saya, tidak, rezekilah. Karena faham itu rezeki. Rezeki mana lagi? Bahkan justru dengan kepahaman, wawasan kita semakin luas, rezekinya semakin banyak. Uang yang simpang sudut di depan mata kita, yang dulunya tidak bisa ditangkapnya, dengan kecerdasan disebut tangkap semuanya. Sampah juga jadi duit kok. Betul nggak? Itu. Nah, dalam rangka ini Nabi Muhammad termasuk orang yang paling banyak diberi rezeki pemahaman. Dalam bahasa kitanya pasti Rabbi zidna ilman itu mau minta tambah pinter. Semakin banyak ilmu maka disebut orang pinter. Tetapi warzuqni fahman, minta ditambah kecerdasan, karena faham itu berbeda dengan ilmu. Orang itu pinter karena banyak baca buku. Kalau orang cerdas, orang yang bisa menyelesaikan persoalan spontan, itu cerdas. Nah, kita kembali lagi bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling cerdas. Nggak mungkin bodoh ya, paling cerdas, nggak mungkin. Nah, artinya begini, warzuqni fahman, berilah aku rizki dengan meningkatkan kecerdasanku. Cerdas itu perlu, dan itu sebagai sumber kekayaan kita adalah pemahaman. Sejak awal mula Nabi Adam diangkat oleh Allah sebagai khalifah, itu dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullah, dikasih pemahaman-pemahaman, sehingga ketika iblis itu diusir dari sorga karena dia menolak bersujud,
Jangan beranggapan lalu iblis menggoda Adam, kecil. Bahwa iblis itu tidak lebih pintar dari Adam kok. Malaikat juga tidak. Ketika Allah mempersandingkan Adam dengan malaikat, kan ditanya, wa 'allama Adam al-asma kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati wa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Apa nih malaikat? Luka. Ieu naon? Terang. Ieu tengartos. Dasar bodoh loh. Alam aku lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Dari tadi juga sudah bilang kamu tuh bodoh. Terus ngelawan. Iya kan? Nah, karena Adam membuktikan potensi yang luar biasa, maka itulah malaikat lalu fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, walhasil ceritanya ini Allah tuh men-setting ya skenario besar itu sengaja sebetulnya. Bukan berarti Allah tidak punya rencana untuk mengeluarkan Adam dari surga, ada, tapi kan ada skenario-nya. Masih ada reasoning. Masih ada kausalita. Kenapa diusir? Karena dia tergoda. Makan apa itu? Laholde. Yuk maka perhatikan bagaimana cara iblis menggoda Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Ala mulkin la yubla. Jadi hal adulluka, mau gak saya kasih tahu? Nah, di sini yang menjadi inti bahwa kekuatan manusia itu adalah kepengen tahu. Al-fudul. Bahasa Arabnya al-fudul. Bahasa sininya kepengen tahu. Bahasa Inggrisnya namanya curiosity. Curiosity ini adalah kepengen tahu. Hayang nyaho. Ya benar, hayang nyaho. Nah, itulah kekuatan ini yang ada pada diri manusia. Makanya coba perhatikan itu Arnold Allan Penzias yang mendapat hadiah Nobel karena dia menemukan gelombang latar belakang radiasi mikrokosmis. Dapat hadiah tahun 93-an lah. Di usia 86. Di tengah dia menyampaikan pidatonya setelah menerima hadiah Nobel. Sebetulnya yang membuat saya menjadi hebat ini karena saya selalu ingin tahu. Albert Einstein juga mengatakan saya tidak punya keahlian apapun, saya tidak punya disiplin apapun, cuman saya ini orangnya nggak pernah puas, selalu ingin tahu. Kalau begitu yang menjadi inti orang itu menjadi hebat. Kalau kita kembangkan rasa ingin tahu ya. To explore, membongkar semua. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang dilihat tumbuh kepengen tahu. Nah, ini di sini kita sebelum kita mengukur orang yang jenius, orang yang cerdas, pintar, ada apalagi sekarang sudah ada IQ, ada EQ, ada SQ. Cara mengukur kecerdasan seseorang dari berbagai metode-metode pengetahuan di bidang pedagogik, di bidang psikologi. Yang paling berlaku itu metodenya Raymond Bene untuk mengukur intelligent question, yaitu dengan umur tahun per umur akal dikalikan 100. Itu metodenya. Jadi gini, pengen ngukur kejeniusan anak-anak kita, kecerdasannya. Coba sekarang Raymond Bene sudah membuat jadwal pertanyaan rata-rata umur 3 tahun tahunya apa.
4 tahun, 5 tahun, ada daftar pertanyaan untuk tahun. Nah, kalau anak itu umur 6 tahun, dikasih pertanyaan umur 6 tahun terjawab semua, berarti 100 per 100 kali 100, berarti pas. Nah, kalau anak itu umur 6 tahun, dikasih pertanyaan umur 6 tahun nggak bisa jawab, umur 5 tahun bisanya, berarti 5 per 6 kali 100. Nah, kalau anak itu bisa menjawab anak umur 7 tahun, dianya umurnya 6 tahun, berarti 7 per 6 kali 100, sudah cerdas. Nah, kalau dia bisa menjawab umur 10 tahun, umurnya baru 6 tahun, berarti 10 per 6 kali jenius. Sebetulnya ibu sekalian, ini mudah-mudahan malam ini teori ini bisa dikembangkan, bahwa sebetulnya kita tidak bisa mengatakan ada orang goblok, ada orang pintar. Semuanya jenius sebetulnya. Kenapa? Karena sejak umur kita 3 tahun muncul kepengen tahu. Hanya saja itu tidak dikembangkan orang tuanya yang tidak paham psikologi. Ya, saya biarkan anak saya buka-buka TV karena pengen tahu. Jangan dipukul, mematikan semangat kepengen tahu. Ya, beli Segway yang buat jalan-jalan tuh, beli Segway itu saya awam tuh, dibongkar semuanya, sebiaran aja. Pengen tahu, ini kok bisa muter gimana? Pengen tahu kan? Buka. Ya berantakan, dipasang lagi bisa aja. Oh ya udah, semua dibuka, semua dibuka pengen tahu. Kita umur 3 tahun, keluar rumah, pengen tahu kan seberang gang sana ada apa kan, ketemu. Masih ingat gak dulu? Di belakang rumah ada apa? Semuanya. Nah, itu rasa kepengen tahu dimatikan sejak kecil. Merusak saja kamu nih. Ya, saya juga dulu kepengen tahu orang, pengen tahu ibu saya melahirkan. Wih, gak boleh, pengen tahu, nggak bisa.